Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina Muhammadin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Wala hawla wala quwwata illa billahi amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadirin jamaah kajian taklim Kamis Zuhur Masjid Syariah Asih yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Allahumma amin. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita bisa sama-sama berkumpul, bersilaturahim, bermuajahah, beriktikaf. Mari sama-sama kita niati iktikaf kita ini dengan niatan thalabul ilm. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang salatul jamaah atau salat berjamaah. Saya akan baca teksnya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wa salatul jamaati sunnatun muakkadatun. Salat berjamaah hukumnya sunnah muakkadah. Wa alal ma'mumi, wajib bagi makmum ayan wiyal i'timama, ia berniat menjadi makmum dunal imami, bukan imam. Imam tidak wajib. Wa yajuzu, boleh, ayat tamma, bermakmum, al-hurru, orang yang merdeka, bil abdi, pada imam, hamba sahaya. Wal balighu, orang yang sudah balik, bil murahiki, dengan remaja yang belum balik. Wala tasihhu, tidak sah, qudwatun rajulin, makmumnya laki-laki, bimra'atin, kepada imam perempuan. Wala qari'un, makmumnya orang yang mampu membaca Al-Quran, biummiyin, dengan orang yang tidak mampu membaca Al-Quran. Wa ayyu maudi'in, di tempat mana saja, shalla fil masjidi, makmum sholat dalam masjid, di sholatil imami fihi, mengikut sholatnya imam dalam masjid, wa huwa alimun bi sholatihi, ia tahu sholatnya adza'ahu, maka mencukupinya malam yataqaddam alaihi, selagi tidak mendahulunya. Wa in shalla fil masjidi, jika imam sholat di masjid, wal ma'mum kharijal masjidi, makmumnya di luar masjid, qariban minhu, dekat darinya, wa huwa alimun bi sholatihi, makmum tahu sholatnya imam, wala ha'ila hunaka, tidak ada penghalang di sana, jaza, maka boleh hukum berjamaah. Pertama, apa itu sholat berjamaah? Ada makmumnya. Apa hukum sholat berjamaah? Hukum sholat berjamaah ikhtilaf ulama. Ulama beda pendapat. Yang pertama, ada pendapat yang bilang bahwa sholat berjamaah itu fardu ain. Kenapa sholat jamaah itu fardu ain? Perintahnya jelas. Allah bilang, wa idza kunta fihim faltaqum lahumus sholata faltaqum ta'ifatum minhum ma'ak. Jika engkau ada bersama dengan mereka, maka
mereka sholat berjamaah bersamamu. Dalam keadaan perang, sholat berjamaah masih dilakukan. Maka kita lihat ada sholat namanya sholat khauf. Sholat di masa perang tetap dilakukan dengan keadaan berjamaah. Menandakan apa? Menandakan bahwa hukum berjamaah fardu ain. Bahkan Nabi dalam salah satu hadis, Nabi pernah mengatakan demikian. Saya pengen pada waktu sholat, kalian yang ngimamin, nanti saya mau keliling, katanya. Saya mau keliling ke rumah orang-orang yang tidak berjamaah, mau saya bakar rumahnya, katanya. Itu menunjukkan bahwa sholat berjamaah itu ada ancaman bagi yang meninggalkannya. Maka sebagian ulama bilang sholat berjamaah hukumnya fardu ain. Tapi ada sebagian ulama berpendapat tidak. Sholat berjamaah hukumnya bukan fardu ain, tapi hukumnya fardu kifayah. Kenapa disebut fardu kifayah? Dalam salah satu hadis, Nabi bilang, la sholata li jaril masjidi illa fil masjid. Tidak ada sholat bagi tetangga masjid kecuali dilakukan di masjid. Kadang-kadang Masya Allah, masjid megah, masjid bagus, bangunannya Masya Allah, tapi jamaahnya kadang-kadang memprihatinkan. Banyak kasus begitu. Maka Nabi bilang, tetangga masjid sholatnya di masjid. Artinya kalau tetangga masjid sholatnya di masjid, berarti kalau bukan tetangga masjid, boleh tidak sholat di masjid. Karena hadisnya bilang kan tetangga. Batasan berapa disebut sebagai tetangga masjid itu? Sebagian ulama bilang batasan tetangga masjid itu radius 40 rumah. Nah kalau zaman dulu, orang mau azan, naik ke atas menara, azan dari atas menara itu radius 40 rumah kedengeran. Di zaman sekarang Pak, pakai pengeras suara, pakai speaker, pakai toa, sampai jauh kedengeran itu, apalagi subuh-subuh kedengeran. Jadi patokannya tetangga masjid, sholatnya di masjid, itu sebagian ulama memahami kalau bukan tetangga berarti boleh sholat tidak di masjid. Saking pentingnya sholat berjamaah, sampai ada sahabat yang buta, namanya Abdullah bin Ummi Maktum. Abdullah bin Ummi Maktum ini, sahabat yang disabilitas, tunanetra, buta, datang ke Nabi minta izin supaya boleh sholat di rumah. Dia bilang, Nabi, saya nggak bisa melihat, nggak ada yang nuntun saya ke masjid. Boleh nggak saya sholat di rumah? Kata Nabi, boleh. Orangnya belum pamitan, ditahan lagi sama Nabi. Sebentar, kamu kalau Bilal azan kedengeran apa enggak? Kedengeran Nabi. Kalau gitu ke masjid. Yang buta saja masih sholat di masjid. Kalau sekarang jangan yang buta, yang melek aja nggak ke masjid kalau sekarang. Yang buta aja masih sholat ke masjid. Itu menandakan apa? Itu menandakan, maka pernah muncul satu kasus, terutama di Eropa. Ketika orang buta itu biasanya pakai dua bantuan, satu tongkat yang lewat jalur pedestrian, trotoar khusus disabilitas itu yang kuning biasanya. Kadang-kadang
orang Eropa itu pelihara anjing buat nuntun ke masjid. Maka pernah jadi satu pertanyaan, boleh nggak orang buta yang nggak punya orang yang nemenin, kemudian apa? Pakai anjing nganterin ke masjid. Kalau nggak masuk masjid sih nggak ada masalah. Cuma masalahnya kan dia buta. Dia nggak tahu jalan yang dilewati apakah najis atau tidak dan macam-macam. Itu banyak ulama yang bilang saking pentingnya sholat berjamaah nggak apa-apa. Yang penting tidak yakin najisnya. Kalau yakin najisnya. Pendapat yang ketiga, ini yang dipakai dalam kitab takrib dan dalam rata-rata madhab syafi'i, bahwa sholat berjamaah hukumnya sunnah mu'akkad. Kecuali sholat berjamaah pada waktu sholat Jumat. Berjamaah pada waktu sholat Jumat hukumnya wajib. Zuhur orang bisa jamaah, bisa tidak. Lebih baik berjamaah. Asar orang bisa berjamaah, bisa tidak. Lebih baik berjamaah. Maghrib juga sama, Isya juga sama, subuh juga sama, tapi Jumat wajib berjamaah. Jadi hukum sholat berjamaah, ulama beda pendapat, ada yang bilang sunnah muakkadah, ada yang bilang fardu kifayah, ada yang bilang fardu ain, yang dipakai madhab syafi'i yang sunnah muakkadah dalam kitab takrib. Kalau kita nggak pakai yang sunnah, sekian banyak orang berdosa gara-gara tidak berjamaah. Berjamaah itu yang penting dua hal. Satu, ada imamnya. Dua, ada makmumnya. Itu aja. Nggak mungkin jamaah nggak punya imam. Ya tidak berjamaah. Memang ada makmum saja. Imamnya nggak ada, namanya bukan berjamaah. Atau ada imam saja, makmumnya nggak ada, itu lebih parah lagi. Ya bukan berjamaah. Apa syarat-syarat menjadi imam? Apa syaratnya menjadi imam? Satu, fasih. Fasih itu maksudnya apa? Bacaannya benar. Kita pakai ukuran standar minimalnya saja. Kita pakai ukuran standar minimalnya saja. Yang pertama, bahwa dia bacaannya benar. Bacaan benar itu bagaimana? Bacaan benar itu hurufnya sesuai dengan makhrajnya, panjang pendeknya sesuai, tidak merubah makna. Itu bacaan. Enggak kudu fasih kayak orang Arab, enggak kudu. Beda, Pak. Standar mulut kita dengan standar orang Arab itu beda. Saya berapa kali ngomong Arab, orang Arabnya enggak paham apa yang saya ngomong. Perasaan kita udah bener banget ngomong gitu. Dia masih ngelongo aja. Maksud kamu apa? Contoh, qaf. Orang baca qaf itu ada yang dalam qafnya, ada yang apa namanya enggak terlalu dalam. Hak misalnya, ada yang haknya enteng saja, tipis saja, ada yang tebal. Juga sama, ya kan? Yang penting bisa dibedakan qaf dengan kaf bagaimana, hamzah dengan ain bagaimana, ha dengan ha bagaimana, ha dengan kha bagaimana. Yang agak susah itu bod, itu agak susah. Yang penting patokannya, bacaannya benar. Itu yang paling penting. Kalau fase kita tidak menuntut. Yang penting bacaannya benar. Masalahnya kadang-kadang kebiasaan lisan kita susah mengucapkan makhraj Arab. Kadang-kadang. Orang Betawi sebagian Sunda
itu ngomong za, wo, itu susah, susah. Semua jadi jim semuanya, semua jadi jim. Astagfirullahaladzim, semua jadi jim. Semua. Orang Sunda susah ngomong fa susah. Jadinya P biasa aja, fa susah. Orang mana misalnya? Nah, orang ya banyak yang nggak bisa O jadinya A. Bacanya bukan kof tapi K. Bacanya bukan ro tapi ra. Bacanya bukan kho tapi ha. Kadang-kadang. Ada yang nggak bisa baca ha, jadinya kaf. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang tidak bisa mengucapkan ain, jadinya na. Alhamdulillahirabbil ngalamin. Itu bukan cuma di Indonesia. Bahkan orang Arab itu tidak semuanya bisa mengucapkan huruf dengan benar. Tidak semua. Di Hadramaut dan sebagian Saudi, Hijaz, ngomong qaf itu susah. Qaf itu jadinya ga. Jadi maksain untuk sholat itu maksain. Kalau nggak maksain nggak dapat. Ihdinas siratal mustaqim, mustaqim. Bukan mustaqim. Untuk bisa mustaqim itu harus benar-benar berusaha. Orang Mesir itu nggak bisa ngomong qaf, jadinya hamzah. Jadinya hamzah. Jadi orang Mesir itu kalau nggak maksain, ngomong mustaqim itu susah. Ngomongnya mustaqim, begitu. Nah, patokannya bagaimana? Patokannya sudah belajar. Kalau sudah belajar, kemudian bacaannya baik, alhamdulillah. Sudah belajar, tapi lidahnya keselio terus, nggak bisa dipaksa-paksa, ya sudah nggak dituntut. Masa gara-gara apa namanya nggak bisa baca mahraj dengan benar, kemudian masuk neraka, ya kan nggak mungkin juga. Jadi patokannya sudah belajar atau belum? Sudah belajar. Kalau dia sudah belajar, kemudian bacaannya menjadi baik, alhamdulillah. Kalau sudah berusaha, sudah belajar, tapi memang bacaannya segitu-gitu aja, ya tidak dituntut apa-apa, hanya saja dia tidak bisa menjadi imam kalau makmumnya ada yang bacaannya lebih baik daripada dia. Lalu sholatnya nggak masalah. Tapi jadi imam kalau ada bacaannya yang paling baik lebih daripada dia, maka yang lebih baik itu yang dijadikan sebagai imam. Maka imam itu nggak ada kaitannya dengan umur ya, nggak ada. Kadang-kadang begitu. Kadang-kadang kalau di kampung imam main tua-tuaan. Main tua, yang paling tua nanti ada ya apa namanya prioritas yang lebih sepuh itu ada. Tapi prioritas pertama itu yang bacaannya benar. Itu prioritas pertama. Prioritas yang kedua, paham fikih, minimal ngerti ilmu sholat. Minimal. Jangan sampai bacaannya bagus, tapi wudhunya nggak bener. Ngaco juga ini. Bacaannya bagus, tapi wudhunya acak-acakan. Wah, jangan juga. Jadi paham fikih. Terutama sekali, paham fikih adalah tentang ilmu-ilmu tentang sholat. Karena nanti kaitannya apa? Berapa banyak kasus sholat batal karena imam nggak ngerti ilmu fikih sholat. Saya pernah, Pak, beberapa kali sholat itu batal. Pernah beberapa. Ya bukan apa-apa, manusiawi. Karena nggak ngerti ilmunya, kemudian batal. Saya pernah sholat berjamaah, habis baca amin, imamnya udah lupa, ngeblank, pengen baca apa, ngeblank.
Akhirnya imamnya apa? Nengok ke belakang. Lu aja deh yang jadi imam. Gitu. Sebetulnya dia nggak usah nengok. Dia cukup mundur. Kalau makmumnya paham, makmumnya maju. Ini saking udah bingungnya mau ngapain. Oh, maghdubi alaihim waladdallin. Kita tunggu nih imam nggak baca-baca surah. Nah, akhirnya kita tegur, subhanallah. Begitu ditegur subhanallah, nengok ke belakang. Udah lu aja jadi imam dah. Lu aja. Batal semuanya. Batal semuanya. Itu manusiawi. Kenapa manusiawi? Ya karena tadi apa namanya? Karena nggak paham ilmu. Karena kasus juga belum lama, mungkin yang sholat id sudah pernah saya ceritakan. Sholat id di rakaat yang kedua, imam lupa nggak baca takbir 5 kali. Rakaat pertama benar takbir 7 kali. Rakaat kedua bangun Bismillahirrahmanirrahim, itu imam nggak ingat takbir, ingat itu ketika mau ruku. Summa inna alaina disabahum. Kemudian dia ingat, wah belum takbir. Akhirnya ditaruh takbir 5 kali menjelang ruku. Allahu Akbar. Maksudnya tasbih takbir yang 5 kali. Makmum yang di belakang imam melihat semua, tapi ibu-ibu di belakang nggak ada yang melihat. Allahu Akbar, ibu-ibu ya ruku. Allahu Akbar kedua, ibu-ibunya bangun udah. Meskipun ibu-ibu kaget, ini kok nggak sami Allah begitu kan? Allahu Akbar ketiga, ibu-ibu sujud. Allahu Akbar keempat, ibu-ibu duduk. Allahu Akbar kelima, ibu-ibu sujud. Kemudian Allahu Akbar keenam, imamnya rukuk beneran, ibu-ibu tahiyat. Baru mulai tahiyatul mubarakatuh sholawatu sami Allahu liman hamidah. Maka imam itu diusahakan adalah yang mengerti ilmu fikih seenggak-enggaknya apa? Seenggak-enggaknya mengerti tentang ilmu salat. Kemudian juga syarat menjadi imam, imamnya bukan wanita kecuali makmumnya wanita. Ini bukan diskriminasi, bukan. Tapi memang aturan sholat itu, kalau ada laki-laki, maka yang menjadi imam laki-laki. Kalau hanya jamaah perempuan, maka perempuan bisa mengimami sholat perempuan. Bisa. Jadi mungkin beberapa kali kita bahas, kalau ada anak kecil sholat bersama dengan ibunya, itu simulasi sholat berjamaah. Ngajarin anak berjamaah sebelum anak ini dilepas berjamaah ke masjid. Kebanyakan jamaah di masjid berantakan gara-gara anak kecil, karena anak kecilnya tidak dilatih dulu sholat berjamaah. Alhamdulillah sih kalau sekarang di TK, di PAUD dilatih sholat berjamaah. Tapi kan anak kecil itu kalau kumpul sesama anak kecil, Masya Allah, luar biasa. Satu shop anak kecilnya kok 7 orang, dempetan semua, wah alamat udah. Saya itu sholat berkali-kali di KO sama anak kecil itu kan. Kita baru iya karena berdua iya karena stain, dia udah bilang amin. Kadang-kadang yang gedenya ikut juga ke bawah, amin juga. Maka anak kecil itu dia belajar sholat sama ibunya sebelum kemudian nanti bapaknya ngajak ke masjid. Ketika bapaknya ngajak ke masjid, anak ini sudah lebih tenang khidmah sholat berjamaah. Kalau sudah dibawa bapaknya bisa khidmat, bisa tenang, besok-besok jalan sama temannya, mudah-mudahan sholatnya sudah khidmat, sudah tenang. Syarat menjadi imam juga,
imam itu harus sah sholatnya. Kalau imam sholatnya tidak sah, maka otomatis makmum juga sholatnya tidak sah. Maka orang yang fakidut tohuren, yang tidak nemu debu, tidak nemu tidak nemu debu, nggak nemu air, itu kan sholatnya lihurmatil wakti, dia tidak menjadi imam. Kalau ada orang yang bersucinya sempurna. Contoh misalnya, saya dalam perjalanan, kebetulan wudhu saya belum batal. Saya bersama dengan teman saya. Saya bersama dengan teman saya wudhunya batal. Air tidak ada, debu tidak ada. Maka dia sholat disebut sholat fakidut tohure. Sholat tidak menemukan media bersuci. Air nggak ada, debu nggak ada. Status sholatnya lihurmatil wakti. Dalam pandangan saya, sholatnya dia tidak sah, nanti wajib ngulangi lagi. Maka apa yang saya lakukan? Yang jadi imam harus saya. Karena kalau dia yang jadi imam, untuk dirinya saja belum tentu sah, apalagi mengesahkan jamaah makmum. Dan yang terakhir, imam itu imam rawatibnya. Jadi kalau ada imam rawatibnya jangan dilangkahin. Kecuali diizinkan oleh imam rawatibnya. Misalnya nih, datang kiai siapa atau ulama siapa ke masjid syariah, itu baru punya hak mengimami kalau imam rawatib yang ada di sini, yang dijadwalkan di masjid syariah mempersilakan atau mengizinkan. Itu patokan. Kadang-kadang kita lihat ada orang yang main maju aja, udah imamin. Jadi yang dipersilakan atau diizinkan oleh imam rawatibnya, maka ada patokannya. Kalau di situ ada penguasa yang tertinggi, dan mampu menjadi imam, maka yang menjadi imam itu ya penguasa tertingginya. Itu yang dulu dicontohkan, Rasulullah itu ngimami sholat, Abu Bakar khalifah itu ngimami sholat, Umar bin Khattab khalifah itu ngimami sholat, Utsman bin Affan khalifah itu ngimami sholat, Ali bin Abi Thalib dan yang lainnya. Kalau memang sesuai dengan syarat-syaratnya, bacaannya benar, fikih sholatnya mengerti, sholatnya sah. Nah, kalau soal prioritas imam, satu yang diprioritaskan, yang bacaannya benar, dua yang paling mengerti fikihnya sholat, tiga yang lebih dulu masuk Islamnya. Kalau di masa sahabat begitu, yang lebih dulu masuk Islamnya. Misalnya Umar bin Khattab sama Abbas, yang lebih duluan masuk Islamnya Umar, maka Umar yang jadi imam. Lalu sekarang kan kita dari kecil udah Islam, udah nggak ada yang mu'alaf misalnya, nggak. Maka yang paling tua umurnya berarti paling lama Islamnya. Sama-sama tua. Kalau sama-sama tua, dipilih yang lebih warok, yang hidupnya lebih bersih, menjaga diri dari yang haram yang mana. Sama-sama warok, itu dipilih yang sudah menikah. Jadi diutamakan imam yang sudah menikah daripada imam yang jomblo. Saya itu pernah mau ngimami terawih itu di kudeta, ditanya dulu itu zaman, udah nikah Ustaz? Belum, yang lain saja, jangan Ustaz. Ya karena begitu kan, ada hadisnya rok'atani min muta'ahilin kan begitu. Orang yang sudah menikah itu sudah menyempurnakan separuh agamanya. Maksudnya separuh agama itu apa? Godaan terbesar itu dua. Syahwat itu godaan terbesarnya dua, perut dan bawahnya perut. Gitu. Bawahnya perut, bapak-bapak, ibu-ibu tahulah maksudnya apa. Perut dan bawahnya. Ketika dia sudah menikah, maka bawahnya perut aman, separuhnya itu sudah aman, tinggal separuhnya lagi. Jadi syarat imam ini, prioritas imam itu berarti paling
mengerti bacaan sholat, benar bacaannya, dua, ngerti fikihnya, sholatnya, tiga, ya, kemudian apa namanya, dia bukan wanita, kemudian sholatnya sah, dan diutamakan yang imam ratibnya. Sebelum saya lanjutin, kalau ada yang mau ditanyakan, tafadhol. Silakan kepada jamaah yang mau bertanya. Ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Lalu yang kedua, syaratnya makmum. Syaratnya imam ada, syaratnya makmum juga ada. Apa syaratnya makmum? Syarat yang pertama, niat jadi makmum. Kalau imam, tidak wajib niat jadi imam. Kecuali di sholat Jumat. Di selain sholat Jumat, imam tidak wajib niat menjadi imam, tidak wajib. Bahkan banyak kasus, awalnya niat sholat munfarid, lalu kemudian berubah menjadi imam. Bapak sholat sendirian di masjid. Sholat sendirian di masjid, lalu kemudian ada yang tepuk dari belakang. Awal niatnya, Bapak niat munfarid, sholat sendirian. Di tengah jalan, itu ada yang nepuk, ada yang jadi makmum kita boleh merubah niat kita seketika. Imaman lillahi ta'ala. Ini ada berita duka cita bahwa guru kita Kiai Haji Raif Syuaib Syahid wafat tadi subuh, ya. Sama-sama kita bacakan Fatihah. Mudah-mudahan beliau meninggal dalam keadaan husnul khotimah, diterima amal ibadahnya, ditempatkan di tempat yang layak di sisinya. Ala hadhihi Al-Fatihah. Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jadi yang pertama, kalau makmum niat menjadi makmum. Kalau imam tidak wajib niat menjadi imam kecuali dalam sholat Jumat. Karena berapa kali banyak kasus awalnya sholat sendiri kemudian berubah menjadi berjamaah menjadi imam. Atau sebaliknya, Pak. Awalnya sholat sendiri lalu kemudian menjadi makmum. Ada satu kasus yang bisa punya dua skema. Kasus yang pertama, Bapak sholat, soalnya belum sholat zuhur. Bapak sholat zuhur, nggak ada yang nepok Bapak, nggak ada. Tapi Bapak kemudian tahu ada beberapa orang yang baru datang dan kemudian melakukan sholat zuhur berjamaah. Jadi kita udah sholat sendiri, tiba-tiba di depan kita ada 5 orang berjamaah. Skema yang pertama, ya sudah, ya lanjutin sholatnya, lanjutin. Lalu nanti pengen berjamaah, tunggu selesai sholat,
Lalu kemudian kita boleh sholat lagi, boleh. Sholat itu diulangi nggak apa-apa, nggak ada masalah. Saya sering sholat di masjid, pulang ke rumah, istri saya belum berjamaah, ya sholat lagi. Namanya mu'adah, sholat yang diulangi. Hukumnya boleh, boleh, nggak apa-apa. Tapi jadinya fardu apa nggak fardu? Kalau kita punya hutang sholat, bisa menjadi pengganti kodok sholat kita. Kalau kita nggak punya hutang sholat, statusnya nanti menjadi seolah-olah sholat sunnah statusnya. Jadi bapak sholat sampai selesai, mengulangi lagi jamaah jadi makmum. Itu pernah dikasih petunjuk oleh Nabi. Nabi pernah sholat subuh, di tengah-tengah Nabi sholat subuh, Nabi dengar ada dua orang yang sedang ngobrol. Habis sholat dipanggil sama Nabi. Kalian kenapa? Saya sedang sholat kok nggak ikut sholat? Dia bilang, Sholaina fi rihalina. Kami udah sholat tadi di rumah. Kalau udah sholat di rumah ngapain ke masjid? Ya mungkin nunggu temennya. Jadi udah sholat di rumah, kemudian dia ke masjid gak sholat. Ngobrol kedengeran sama Nabi. Kata Nabi, meskipun kalian sudah sholat di rumah, lalu ke masjid dan ada jamaah, kalian ikut lagi sholat berjamaah. Ini skema yang pertama. Skema yang kedua, kita boleh ganti niat di tengah, itu boleh. Ada pendapat ulama yang mengatakan kita boleh ganti niat di tengah. Jadi kita sedang sholat zuhur. Ketika kita sedang sholat zuhur, kita lihat di depan kita ada 6 orang berjamaah. Kita yang awalnya niat sholat zuhur, ganti niat qobliyah. Jadi cukup 2 rakaat, salam, langsung nyusul sholat jamaah. Itu skema yang kedua. Skema yang ketiga, menurut sebagian pendapat ulama, kalau belum ada rakaat yang lewat, misalnya begini, saya sholat misalnya, saya sholat begini, baru mulai takbir, tiba-tiba di samping saya ada yang bikin sholat berjamaah. Ya sudah, apakah kalau saya belum baca rukun apa-apa, belum dapat 1 rakaat, saya tinggal begini saja. Geser, kemudian yang awalnya niatnya nggak ada niat makmum, tinggal diganti makmuman lillahi ta'ala. Skema 3 ini dilakukan nggak apa-apa. Yang kedua, tidak melewati posisi imam, tidak. Sejajar dengan imam, sholatnya masih sah. Sejajar dengan imam, sholatnya masih sah. Itu sering dilakukan sama orang. Terutama kalau shopnya penuh, maka dia sholat di samping imam. Karena samping imam biasanya kosong. Mihrabnya lebih lebar. Biasanya. Kalau orang yang nggak tahu, dianggap imamnya 2. Waduh, imam kok 2? Padahal bukan. Sholat di samping imam. Sejajar dengan imam, sholat masih sah. Patokan sejajarnya apa? Tumitnya. Misalnya begini, ini imamnya, ini makmumnya begitu, sejajar. Tumitnya masih sejajar. Meskipun jempolnya panjangan makmum, tapi tumitnya sejajar, itu sholatnya masih sah. Tapi kalau melewati posisi imam, mendahului imam, melewati posisinya imam, berada di depannya imam, itu nanti kalau berada di depannya imam, maka itu nanti salat berjamaahnya tidak sah. Dalam mazhab Syafi'i tidak sah. Yang ketiga, tahu gerakan imam. Karena salat berjamaah itu makmum mengikuti imam. Maka makmum ragu gerakannya imam itu mendingan diyakinkan dulu. Sering kasusnya sujud, kita agak ragu, imam udah bangun atau belum? Jangan bangun. Kalaupun bangun, ternyata imamnya belum bangun, tunggu duduk saja. Jangan sujud lagi.
Banyak kasus anak kecil tuh dia bangun dulu begini, imam masih sujud, nah balik sujud lagi. Itu batal itu. Karena sujudnya jadi 3 kali kalau begitu. Sujud jadi 3 kali. Jadi kalau misalnya kita bangun, imamnya belum bangun, tunggu di saat kita duduk itu. Nggak ada masalah. Karena apa? Nyalip mendahului imam, nyalip imam satu rukun itu masih bisa dimaklumi. Asal jangan nyalip takbir, jangan nyalip salam. Lalu nyalip takbir ngajak berantem gitu. Imamnya baru istawu subuh pakum dia Allah lah, dia ngikut siapa kan gitu. Atau nyalip salam, imam belum salam dia udah salam juga sana gitu ya. Maka yang paling penting tahu gerakan imam. Sebab bacaan sholat itu sama semuanya Bu, sama. Ibu cuma tahu sami Allahu liman hamidah berarti iktidal. Selebihnya sama. Allahu Akbar ini ruku, sujud, apa bangun. Sama-sama. Maka biasanya orang nandainnya, kalau bacanya agak panjangan gitu, nah itu berarti bangun itu. Sujud misalnya nih. Allahu Akbar berarti bangun berdiri. Kalau dia sujud, Allahu Akbar, oh berarti duduk tahiyat. Itu kan begitu katakannya. Saya pernah sholat di kamar samping imam, nyambung kamar samping imamnya. Cuma posisinya imam nggak kelihatan, tapi aksesnya ada. Sholatnya berdua. Saya. Yang repot itu kami sama-sama ragu, sama-sama. Jadi begitu apa namanya rokaat ini rokaat kedua, apa ketiga, apa itu. Jadi habis sujud, Allahu Akbar, oke ini tahiyat nih. Imamnya bangun berdiri, saya tahiyat Bu. Saya tunggu lama. Maka ketika imam ngomong Allahu Akbar, oh berarti bangun berdiri, padahal imamnya ruku. Saya tahunya salah ketika imam sami Allahu liman, ya itu baru Fatihah kok dia udah sami Allah, berarti tadi salah. Ini pentingnya tahu gerakan imam. Maka patokannya apa? Makmum dengan imam tidak terpisah. Patokannya ya. Kalau dia berada di ruangan yang sama, meskipun shotnya putus-putus, jamaahnya sah. Fadilah berjamaahnya nanti yang bermasalah. Jamaahnya sah. Contoh, imamnya di sini, makmumnya di sono, padahal shotnya baru satu. Lalu ditanya, emang kenapa di situ? Enak, deket AC misalnya. Itu pernah kejadian. Jadi ada sahabat masuk pintu masjid, Nabi ruku. Kalau dia jalan dulu, dia nggak dapat satu rakaat. Maka ketika Nabi ruku, dia masih di pintu sana, dia langsung ruku. Maka begitu Nabi salam, Nabi kaget. Itu kenapa kok dia sholat sendirian jauh di sana? Akhirnya ditanya, kamu kenapa kok sholat sendirian di sana? Dia bilang, saya waktu datang itu, saya nemuin Nabi sedang ruku. Saya langsung ikut saja. Sholatnya sah. Yang penting jaraknya tidak lebih dari 300 ziro. Tidak lebih 150 meter. Makmum dan imam terpisah, sofnya nggak nyambung. Yang penting jaraknya tidak lebih 150 meter, berada di masjid, maka jamaahnya sah. Kalau sambung menyambung, sambung terus, itu mau 10 kilo jamaahnya sah. Kayak kalau Ramadan, ibu-ibu umrah, terawih di Masjidil Haram. Itu 5 kilo, 6 kilo itu ya nyambung terus. Kalau sambung menyambung itu tidak terhalang, mau 10 kilo, 50 kilo sah. Yang penting nyambung. Bagaimana kalau masjidnya tingkat?
masjid tingkat itu, ya, yang penting ada akses dan tahu gerakan imam. Ini sering orang kadang nanya nih, Ustaz, jamaahnya di atas, kita di basement. Tapi ada akses ke atas, ada. Kecuali kalau akses ke atas ada. Akses ke atasnya ada. Makmum tahu gerakan imam, misalnya, apa namanya, ada kameranya, ada screen-nya, ada layar, suara, pengeras suaranya sampai, jadi insya Allah tahu gerakan imam, sholatnya sah. Itu orang yang lagi pada belanja, kalau di Mekah, sholatnya udah nggak ke masjid, ya di mallnya saja sudah. Yang penting apa? Ada akses kan, ada eskalator turun, ada, kemudian apa? Ada layar kelihatan apa namanya imamnya lagi mana. Maka patokannya dua. Tahu gerakan imam, ada akses menuju imam. Maka disebut tidak terpisah dengan imam. Jangan imamnya di Istiqlal, ibu lihatnya dari YouTube, dari rumah. Nah, itu nggak sah. Aksesnya ada, Ustaz, jalan raya. Ya iya, cuma sampai sono ya sholatnya udah selesai gitu, udah selesai. Kalau kayak di basement sini, misalnya ada apa namanya, ada layarnya, di basement ada layarnya, ada akses menuju imam, maka apa namanya sholatnya sah. Tidak tertinggal dua gerakan rukun. Tidak tertinggal dua gerakan. Ketinggalan satu rukun, nggak ada masalah. Ini yang berkali-kali kita bahas kemarin ketika baca Fatihah, ya kan kita. Baca Fatihah itu kalau baca Fatihahnya sama-sama tartil, insya Allah aman. Apalagi kalau sholatnya jahar, ada sunnah sakta, Allahu Akbar, diam dulu, nggak langsung baca iftitah. Iftitah selesai, wa ana minal muslimin, diam dulu, baru ta'awuz. Ta'awuz selesai, diam dulu, baru baca basmalah. Sampai walabdolin, diam dulu, jangan langsung disambung. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Diam dulu, amin. Sama. Sesudah amin, diamnya agak lebih lama. Amin. Agak lebih lama. Lalu kemudian imam baca surat atau baca ayat. Ngasih kesempatan makmumnya memulai Fatihah lebih dulu. Dan ketika surat atau ayat selesai dibaca, tidak langsung ruku, tidak langsung ruku. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Diam dulu, jaga-jaga ada makmum yang belum selesai baca Fatihahnya, baru kemudian dia ruku. Yang repot tuh kadang-kadang ada imam yang memang bacaannya cepat atau biasa cepat. Kita nggak apa-apa telat, yang penting tidak telat dua rukun. Dua rukun yang panjang, rukun yang pendek gak dihitung. Contoh, imam ruku, Fatihah kita belum selesai. Tapi kita yakin kalau Fatihah kita akan selesai. Imam ruku, kita sudah ihdinas siratal mustaqim. Artinya sebelum imam sujud, walabdolin terselesaikan, aman. Tapi kalau imam ruku, ibu baru maliki yaumiddin, wah repot ini, ngejarnya repot. Ya, imam ruku, kita baru maliki yaumiddin. Itu imam sujud, walabdolin belum selesai. Jadi patokannya, kalau tertinggal dua rukun yang panjang, maka batal. Tapi kalau tertinggal hanya baru satu rukun, nggak ada masalah. Tertinggal satu rukun nggak masalah, nyalip satu rukun, biasanya karena tidak tahu, asal nyalipnya bukan salam, asal nyalipnya bukan takbiratul ihram, nggak apa-apa. Maka, kalau punya imam yang biasa was-was, pastiin imamnya sudah tuntas takbir, pastiin. Kadang-kadang ada imam yang PHP juga ada itu, ngeprank makmum dia, ya. Allahu Akbar, itu udah siap, Allahu Akbar,
dibatalin sama dia. Ada yang begitu. Maka kalau imam yang was-was, pastiin dia sudah tuntas. Allah, oh sudah tuntas nih. Baru kemudian kita apa? Supaya kita tidak mendahului imam. Penting juga dipahami bahwa makmum harus mengikuti semua gerakan imam. Gerakan imam yang sunnah dalam posisi makmum jadi wajib. Tasyahud awal hukumnya sunnah. Tapi kalau imam sudah bikin tasyahud awal, kita wajib ngikut tasyahud awal. Wajib ikut tasyahud. Contoh misalnya, ibu sholat maghrib, dapat di rakaat ketiga, dapat rakaat. Imam rakaat ketiga, ibu rakaat pertama. Mestinya ibu kan nggak tahiyat, tapi gara-gara imamnya tahiyat, mau nggak mau ibu tahiyat. Naik rakaat yang kedua, ibu mesti sunnah tahiyat awal. Sunnah. Nggak bisa dia ngomong, tadi kan saya udah tahiyat, ya udah dong selesai. Bukan, kalau tadi bukan tahiyat, kalau tadi ikut imam. Itu mirip sama dengan sholat subuh. Ibu sholat subuh, telat. Datang di rakaat kedua. Datang di rakaat. Imamnya kunut. Sunnah. Kita wajib ikut imam. Wajib. Ketika imam salam, ibu naik rakaat kedua. Ibu masih sunnah kunut. Masih sunnah. Nggak bisa ngomong. Tadi kan saya udah kunut. Kalau tadi bukan kunut. Kalau tadi ikut imam. Bedanya di situ. Jadi kalau kita di rakaat kedua, kita sholat subuh, di rakaat kedua, kita madhab syafi'i, berkeyakinan kunut subuh sunnah, masih disunahkan kunut ketika rakaat kedua. Kalau yang tadi, rakaat pertama nggak sunnah kunut, kita hanya mengikuti imam. Jadi ikut semua gerakannya ini. Dan yang terakhir apa? Mengakui sahnya sholat imam. Itu penting. Kalau misalnya ibu nggak yakin, waduh, imam nih bacaannya kayaknya salah nih. Kalau ibu yakin imam bacaannya salah, niat mufaroqoh, mutus jamaah, tidak lagi bermakmum dengan imam. Atau misalnya ibu yakin, waduh, ini kayaknya sholatnya dia kecepatan, tumak minahnya terlewat ini, dia nggak tumak minah. Kalau kita yakin sholatnya imam batal, langsung kita niat mufaroqah. Kalau soal-soal yang sifatnya khilafiyah, sifatnya perbedaan pendapat. Kalau yang sifatnya khilafiyah, sifatnya perbedaan pendapat, maka apa? Maka cukup kita husnuzon. Contoh, banyak sekali orang yang sholat di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi, ketika pertama kali dan nggak tahu, itu suka kaget, loh kok imam nggak baca bismillah. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahnya mana? Padahal dalam mazhab Syafi'i baca bismillah itu wajib. Kalau bismillahnya tidak terbaca, Fatihahnya tidak sah. Kalau Fatihahnya tidak sah, sholatnya tidak sah. Apa yang harus kita lakukan? Cukup satu solusinya, husnuzon. Itu. Apa husnuzonnya? Kita husnuzon, imam baca bismillah, nggak kedengeran nama kita. Itu aja. Jadi jangan kita menghakimi, wah batal sholat ini, fix pasti batal. Mufaroqoh saya. Nggak usah begitu, cukup apa husnuzon. Ya, imam baca basmalah, nggak kedengeran nama saya. Itu saja yang kita. Jadi kita tetap apa? Kita tetap bisa berjamaah meskipun kita tidak mendengar suara bacaan basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya lanjutin, kalau ada yang mau ditanyain.
Ya, silakan. Kalau ibu-ibu biasanya suka ikut makmum di masjid. Namun penghalangnya itu suka tidak terlihat imamnya gitu. Kalau enggak separuh hanya mukanya aja. Tapi kalau sujud itu kan tidak terlihat. Nah, itu kadang-kadang suka kita bingung gitu. Suaranya kadang-kadang juga kurang jelas gitu. Dan untuk gerakan-gerakannya itu tidak terlihat gitu. Itu bagaimana Pak Ustaz? Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Yang paling penting kita tahu itu bukan di detail gerakannya, tapi yang perlu kita tahu dipindah gerakannya. Dari berdiri ke ruku kita tahu, dari ruku ke iktidal kita tahu, dari iktidal ke sujud kita tahu, dari sujud dari sujud ke duduk lagi kita tahu, dari duduk ke sujud lagi kita tahu. Yang paling penting adalah gerakan perpindahan ini. Itu yang paling penting. Itulah kenapa ada dua hal. Satu, ada yang namanya makmum mubalik. Makmum mubalik itu makmum yang di belakang imam, biasanya muazzin. Muazzin itu nanti sekaligus qomat, sekaligus makmum mubalik, ya. Sekaligus jadi kalau imamnya batal dia yang gantiin. Maka idealnya spesifikasi makmum atau muazzin itu spesifikasi imam. Jadi ketika imamnya batal, muazzinnya ganti. Makmum mubalik itu yang kemudian mengulangi takbirnya ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Dengan adanya makmum balik itu kita bisa tahu gerakannya imam ngapain saja. Kalaupun masih nggak kedengeran sama kita, nggak apa-apa. Ibu misalnya yakin sudah bangun, ibu bangun ternyata imam belum bangun, nggak ada masalah. Yang penting hanya satu rukun, tidak sampai nyalipnya dua rukun. Mudah-mudahan bisa kita. Gimana? Tidak ada gerakannya ya, melirik doang. Nggak apa-apa, nggak ada masalah. Melirik itu tidak membatalkan sholat. Melirik itu nggak membatalkan sholat. Maka yang paling repot itu makmum yang sholatnya nggak lurus ke imam, tapi nyamping. Makmum yang ada di sebelah sana misalnya. Itu dia melirik itu bukan ke depan, itu ke samping meliriknya. Gitu. Nengok, bahkan menengok, kalau dalam mazhab Syafi'i, menengok itu makruh. Kata Nabi, iyyakum wal iltifata fis shalah. Kita sholat begini, kemudian nengok begini, itu makruh, sholatnya nggak batal. Yang penting dadanya masih tetap menghadap kiblat. Kalau sampai nengoknya begini, ini batal nih, ini batal nih ya. Tapi kalau dia nengok hanya kepalanya saja, itu nggak batal. Itulah kenapa orang tahiyat akhir kepalanya banyak yang miring kanan kan begitu. Yang penting apa? Dadanya tetap menghadap kiblat. Mudah-mudahan bisa. Husnuzon imam di Mekah, betul Ustaz. Jadi memang ketika dalam kondisi seperti itu kita husnuzon bahwa imam tetap baca Bismillah tapi kita tidak mendengar. Pertanyaan yang lain silakan. Barangkali dari jamaah silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanya Pak Ustadz ya, kalau dalam bulan Ramadan itu Pak Ustadz, di masjid untuk ibu-ibu ditaruh di bawah, bapak-bapak di atas.
Kebetulan udah mau isya 2 rakaat sebelum isya, waktu isya, salat isya, listrik mati Pak Ustadz. Jadi kan nggak tahu gerak, nggak kedengaran suara imam di atas gitu ya. Jadi waktu itu di bawah ibu-ibu kan terdiam gitu Pak Ustadz, nunggu. Akhirnya kebetulan saya duduk di bagian depan, langsung saya ambil alih gitu Pak Ustadz. Karena apa, kalau misalnya terdiam semuanya kan nggak jalan gitu, sedangkan listrik mati. Bagaimana, apakah saya salah tuh Pak Ustadz ya, tapi alhamdulillah ibu-ibu semuanya ngikutin gitu. Nah, terus yang ini lagi Pak Ustadz, di masjid itu ada yang kalau sholat subuh ibu-ibu alhamdulillah tuh berjamaah ya. Tapi ada juga masjid, di suatu masjid yang tidak ada ibu-ibunya untuk sholat berjamaah. Kebetulan itu dekat masjid saya sendiri Pak Ustadz. Kalau yang berjamaah agak jauh, tapi di tempat saya itu nggak ada perempuan Pak Ustadz. Nah itu kalau kita sholat di rumah aja bagaimana Pak Ustadz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama ada kasus sholat di basement dan ketika mati lampu, dengar suara nggak kedengeran, lalu kemudian CCTV juga nggak kelihatan. Memang harus ada yang istilah fikihnya istikhlaf, ambil alih posisi imam. Memang harus begitu. Kalau nggak begitu ngaco sendiri-sendiri nanti, ngaco sendiri. Ujuk-ujuk ada yang ruku, ada yang sujud, ada yang apa lah, jamaahnya bagaimana ini. Jadi memang harus ada yang istikhlaf. Orang yang istikhlaf itu yang posisinya paling depan. Tapi ingat, kalau dia belum baca Fatihah, berarti dia harus baca Fatihah. Meskipun tadi dia dengar Fatihahnya imam udah separuh. Ihdinas siratal mustaqim, mati lampu. Mulai lagi Fatihah. Karena yang tadi Fatihahnya imam. Kita yang baru ganti jadi imam belum baca Fatihah. Ya. Kemudian yang kedua, salat wanita yang terbaik gimana? Salat wanita yang terbaik itu di rumah, tapi wanita boleh ke masjid, boleh. Patokannya sederhana, yang tidak menimbulkan fitnah. Soalnya kalau di usia ibu-ibu ini sudah tidak menimbulkan fitnah lagi, insya Allah. Ya, ketika tidak menimbulkan fitnah, maka diatur sopnya juga, nanti ada aturan sopnya, makmum laki-laki dewasa, makmum anak laki-laki, makmum anak-anak perempuan, makmum perempuan dewasa. Adanya di paling akhir adanya. Ya. Tapi seandainya misalnya ibu pengen sholat di rumah, berjamaah di rumah nggak apa-apa, bisa berjamaah sama anaknya, bisa berjamaah sama ya siapa saja yang ada anggota di rumah itu bisa tetap melakukan berjamaah. Mudah-mudahan bisa. Yang kedua masalah, bagaimana pendapat Ustadz jika ada seorang imam yang tidak fasih dan kurang pemahaman fikihnya, tapi tidak mau diganti posisi imamnya, bahkan pengen terus menjadi imam. Kalau kita ikut sholat berjamaah dengan imam tersebut, sholat kita tidak nyaman. Tapi kalau tidak ikut, khawatir tidak dapat pahala berjamaah waktu. Wahai banyak kasusnya nih Ustaz. Terutama di kampung-kampung, apalagi kalau yang keluarganya pewakaf masjid. Nggak bisa digantiin kadang-kadang. Masjid engkong gua ini, wah repot udah ada begitu. Ini masjid engkong gua, ini masjid bapak gua, itu udah repot itu kalau yang kayak gitu itu ya. Jadi memang patokannya kita tidak mengambil idealnya, patokannya kita ngambil standarnya saja. Bacaan ada dua macam, ada disebut qiraah sahihah, ada disebut qiraah fasihah. Qiraah fasihah itu satu level di atas sahihah. Jadi yang fasih itu, yang sempurna bacanya itu di atas yang benar. Patokannya kalau bacaannya sudah benar,
sudah sah, sudah bisa kita menjadi makmum, sudah bisa. Kemudian yang kedua, tadi masalah apa? Nanti ada dalam sebagian hadis itu ada imam yang fasik, ada imam yang fasik, makmumnya nggak fasik. Itu nanti sebagian ulama memang ngasih prioritas. Sebaiknya yang jadi imam itu yang bisa diterima semua pihak. Jangan sampai ada orang sholatnya gregetan. Misalnya, ini biang gara-gara gitu, kalau mau tetangga sama apa. Cuma masalahnya dia ngimamin. Di tempat saya, Bu, itu ada yang saklek, Bu. Jadi udah komat, dilihat dulu imamnya siapa. Kalau musuhnya dia pulang. Ada begitu itu ada, ya kan ada. Dia pulang loh. Jadi nggak masuk masjid, ditunggu komat dulu itu. Siapa yang masuk masjid itu ya? Nah itu yang ya masya Allah itu ya. Cuma patokannya memang ridon nas goyatun latud. Nyari orang yang tanpa cacat, tanpa celah itu agak susah. Nah, maka sebagian ulama bilang nanti yang kira-kira apa diridhoi oleh makmumnya, diridhoi. Syarat ridho makmum itu lumayan ketat. Syarat apa namanya diridhoi itu lumayan ketat. Contoh, imam tidak boleh memanjangkan bacaan kalau makmumnya nggak ridho. Mu'adz bin Jabal itu pernah ditegur sama Nabi gara-gara sholat Isya, rakaat pertama Al-Baqarah, rakaat kedua Ali Imran. Full. Itu kalau di syariah asing farokoh semua udah itu, salam tinggal imam doang itu. Rakaat pertama, jadi kepanjangan sholat bacaan imam, kalau makmumnya nggak ridho itu bermasalah. Ya. Nah, jadi apa namanya? Kalau kita tidak yakin apa namanya dengan keabsahan imam, solusinya memang mufarokoh. Solusinya mufarokoh. Ya. Tapi kalau cuma tidak nyaman dengan imam, dilanjutkan saja sholatnya. Yang penting jamaahnya sah. Izin bertanya, kita sholat berjamaah tapi tiba-tiba rakaat kedua speaker imam off, terus kita makmum jadi sholat sendiri-sendiri. Itu bagaimana Ustaz? Sebetulnya kalau posisinya masih bisa melihat imam atau masih bisa melihat makmum yang di depan, nggak ada masalah. Lampunya memang mati, listriknya mati, tapi kita lihat di depan kita ada makmum nyambung sampai ke imam. Tapi kalau kemudian kayak tadi di basement yang kemudian mati, nggak ada CCTV, nggak ada apa, rakaat kedua idealnya jadi makmum yang paling depan di lokasi situ istikhlaf, ambil alih posisi imam. Orang kadang-kadang nanya lagi, kayak kasusnya ibu tadi, begitu speaker mati, apa namanya CCTV mati, ibu ambil posisi jadi imam. Yang repot, baru ambil posisi jadi imam, nyala lagi gitu. Kalau nyala lagi statusnya bagaimana? Statusnya tetap sudah ibu yang jadi imam. Jadi jamaah yang di basement sudah berbeda dengan jamaah di atas. Patokannya begitu ya. Tapi kalau masih ngelihat imam, makmum depannya masih kelihatan imam, nggak usah jamaah sendiri-sendiri. Cukup lihat makmum yang ada di depan kita. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ada pertanyaan? Silakan. Gimana? Dia sudah niat menjadi imam. Dia sudah niat menjadi imam. Dan makmum juga sudah apa namanya menerima dia sebagai imam. Dia sudah jadi dua kloter berjamaah itu dalam satu masjid. Oke, kita lanjutkan pada materi berikutnya. Ketentuan berjamaah. Tadi sudah kita bahas, imam tidak harus niat. Ya. Imam nggak harus niat imam. Maka banyak beberapa kasus orang sholatnya qobliyah dijadiin imam, atau orang sholat ba'diyah dijadiin imam. Imam tidak harus niat,
berjamaah boleh beda jenis sholat. Misalnya, Bapak telat, belum sholat zuhur, masuk ke Sari Asih, imam sholat asar. Bapak imamnya sholat asar, Bapak sholat zuhur boleh. Yang penting apa? Gerakan sholatnya sama. Gerakan sholatnya. Itu yang penting. Contoh, bapak-bapak datang ke masjid bulan Ramadan, pengen terawih, belum sholat isya, imam sudah mulai terawihnya, kita telat datang. Apa yang kita lakukan? Kita tetap sholat isya, niat berjamaah dengan imam, yang imam niatnya sholat terawih. Enggak masalah. Jadi beda jenis sholat antara imam dan makmum, tidak ada masalah. Yang penting gerakan sholatnya sama. Kalau gerakan sholatnya beda, nggak boleh. Bapak sholat zuhur, imamnya sholat jenazah. Itu nggak bisa. Itu nggak nyambung. Tapi kalau gerakan sholatnya masih sama, nggak ada masalah. Yang penting jumlah rakaat tidak kurang dari rakaatnya imam. Jumlah rakaat kita lebih, nggak ada masalah. Yang penting jangan kurang. Contohnya begini. Bapak belum sholat asar. Datang ke masjid, waktu sudah habis, imam sholat maghrib. Imamnya sholat maghrib, bapaknya sholat asar. Nggak apa-apa. Kenapa nggak apa-apa? Karena jumlah rakaat kita tidak kurang dari imam, bahkan lebih. Kan begitu. Ketika imam salam, kita masih nambah 1 rakaat. Yang jadi masalah, kalau bapak sholat maghrib, imamnya sholat isya. Nah, itu repot, nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena begitu bapak habis rakaat ketiga, imamnya masih bangun. Atau contoh, ada orang tidur, bangun telat, bangun-bangun zuhur, berangkat ke masjid. Imamnya sholat zuhur, dianya sholat subuh, qadha. Nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Jumlah rakaat dia kurang dari jumlah rakaatnya imam. Jadi kalau jumlah rakaatnya sama atau jumlah rakaatnya lebih, nggak apa-apa. Imamnya sholat sunnah 2 rakaat, kitanya sholat zuhur, nggak ada masalah. Imamnya sholat tarawih, kitanya sholat isya, nggak ada masalah. Karena ketika imam salam, kita masih apa? Kita masih naik lagi, nambah 2 rakaat. Itu nggak masalah. Ya. Kemudian sholat imamnya harus sah, imamnya wanita, maka makmumnya juga wanita. Itu banyak di kita kadang-kadang sebagian majelis taklim, sholat tarawih, bikin tarawih sendiri di majelisnya. Nggak apa-apa. Imamnya perempuan, makmumnya perempuan. Bahkan di sebagian daerah ada sholat id, imamnya perempuan, makmumnya juga perempuan, nggak ada masalah, sholat berjamaahnya sah, cuma nanti boleh pakai pengeras suara atau tidak. Itu ulama beda pendapat. Kalau di lokasi situ tidak ada laki-laki yang bukan mahram, maka boleh menggunakan pengeras suara. Tapi kalau di majelis taklimnya ada laki-laki yang bukan mahramnya, maka tidak boleh menggunakan pengeras suara. Ya, ketentuan berjamaah. Ini posisi urutan shaf ketika salat berjamaah. Ini posisi idealnya, ya, posisi ideal. Jadi imam, makmum dewasa laki-laki, makmum anak-anak laki-laki, belakangnya, makmum anak-anak perempuan, paling belakang sekali, makmum dewasa perempuan. Idealnya. Tapi kalau sudah ada anak-anak yang di depan, jangan disuruh mundur. Sering kadang kalau yang tua-tua begitu itu. Anak kecil dilarang di sop pertama. Udah, mundur. Masih kecil, udah sunat atau belum? Udah suruh mundur aja. Udah. Ya. Jadi patokannya apa? Patokan idealnya ini. Imam, habis imam makmum dewasa laki-laki,
makmum anak-anak laki-laki, makmum anak-anak perempuan, makmum dewasa perempuan. Kenapa diusahakan makmum dewasa laki-laki? Jaga-jaga imamnya batal, maka makmum di belakangnya siap menggantikan imam. Jaga-jaga. Ini posisinya ketika kita bentuk berjamaah dan membentuk sholat. Apabila sholat perempuan di basement tidak ada layar TV-nya, hanya mendengarkan suara dari speaker, apakah sholatnya sah? Patokannya dua, tahu gerakannya imam, ada akses menuju imam. Di basement, seandainya yakin bisa tahu gerakannya imam, ada akses menuju imam sah. Zaman Nabi juga CCTV nggak ada, jadi patokannya tahu gerakannya imam. Cuma kadang-kadang kalau nggak ada gambarnya, bayangin gerakan itu susah. Kayak tadi, Allahu Akbar, ini tahiyat apa bangun? Itu kadang-kadang juga orang bias. Tapi kalau dia bisa menghitung gerakan, yakin ini rakaat kedua, maka imam tahiyat. Yakin ini rakaat ketiga, maka imam berdiri. Kalau bisa yakin, nggak ada masalah. Jadi patokannya cuma dua. Tahu gerakan sholatnya imam dan ada akses menuju imam. Tidak masalah. Ini patokannya ya. Jadi bentuk sholat baru. Yang pertama, makmum di belakang imam. Perhatikan nomor satu. Imam yang di belakangnya, belakang imam pas. Oke. Kalau cuma berdua, misalnya ini, contohnya. Ini imamnya, ini makmumnya, maka makmum di sayap kanan, makmum sayap kanan imam. Kalau hanya berdua imam dan makmum. Kalau bertiga, maka sayap kiri dan sayap kanan. Ini kalau kalau bertiga, sayap kiri dan sayap kanan. Kalau berempat, baru kemudian sejajar, makmum pertama di belakang imam, yang kedua sebelah kanan, yang ketiga sebelah kiri. Jadi patokannya begitu ya. Tengah, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, sampai penuh. Begitu penuh shot yang kedua, tengah, kanan, kiri, sampai penuh, bentuk shot ketiga begitu. Sebab Masya Allah, sering kita temukan di masjid, itu berjamaahnya jomplang. Di tengah belum bikin, dia mulai dari ujung. Saya kadang-kadang nanya, Mas, kok mulai dari ujung? Saya bawa tas, biar enak naruhnya di tembok. Kalau kita bawa tas itu, kita kadang-kadang nggak mau di tengah. Udah nggak bisa seperti itu. Ya? Kalau kayak di Sari Asih, udah ada tempat penitipan tasnya, biar dititipin. Tidak ada masalah. Anak-anak kecil juga sama. Kadang-kadang sebelah kiri-kiri semua, kanannya malah nggak ada. Atau kanan-kanan semua, kirinya nggak ada. Jadi patokannya dimulai dari tengah, kanan, kiri, kanan, terus begitu. Kalau misalnya makmum nomor satu batal, misalnya ya, makmum nomor satu batal, makmum nomor satu keluar ke belakang. Dia akan melewati makmum nomor 14 dan makmum nomor 27. Lalu posisi lowong punya nomor 1, 14 akan maju, 27 akan maju. Patokannya begitu. Jangan geser kiri kanan. Nah, itu repot itu. Makmum 1 misalnya batal, makmum 2 seret kiri, 4 kiri, 6. Nanti yang sono juga melompong lagi aja. Jadi nomor 1 ke belakang melewati 14, 27, 14 maju depan, 27 maju depan. Patokan. Ini juga patokan ketika imamnya batal. Ketika imam batal, itu yang gantiin jadi imam makmum nomor 1. Jangan imam batal yang gantiin nomor 13 gara-gara itu anaknya. Itu bapak gue yang batal tuh.
anaknya nggak bisa. Yang gantiin itu makmum nomor 1 gitu. Jadi yang paling dekat posisinya begitu. Jadi sebetulnya shaf berjamaah itu rapi sekali, shaf berjamaah itu urut sekali. Misalnya mohon maaf, makmum nomor 14 datang sendirian, belum ada 15, 16, 17 belum ada. Jadi nomor 1 sampai nomor 13 penuh shaf yang pertama, 14 datang akan membentuk shaf yang kedua. 14 datang akan membentuk shaf yang kedua. Apa yang dia lakukan? Dia akan menepuk pundaknya makmum nomor 2. Makmum nomor 2 ditepuk. Kalau ada orang lagi di shaf depan, ditepuk sama makmum di belakang, tandanya apa? Diajak mundur membentuk barisan kedua. Tapi jangan curang. Yang nomor 2 mundur, 14 malah maju. Ngajak berantem juga sama. Jadi nanti ketika posisi nomor 2 kan mundur, nomor 2 kan kosong dong. 4 ngiri, 6 ngiri, 8 ngiri, 10 ngiri, 12 ngiri, nanti makmum nomor 15 maju ke sebelah kanan. Jadi sederhana sebetulnya, gampang. Posisi imam itu kalau kita ulangi lagi, posisi imam yang pertama makmum dewasa laki-laki, di belakangnya makmum anak-anak laki-laki, di kaum perempuan kebalik, anak-anaknya dulu, baru dewasanya di belakang. Sementara untuk bentuk shaf itu patokannya tengah, yang di belakang imam pas, kemudian kanan, kiri, kanan lagi, kiri, sampai shafnya sempurna terbentuk. Shaf kedua nanti sama, tengah, kanan, kiri, sampai sempurna semuanya. Nah, ada orang yang kadang-kadang bertanya begini, biasanya sebelum pandemi, imam itu kasih komando di awal sholat, sawu sufufakum, saddul khalal, saddul farad, sawu sufu fa'in atas yuatas sholat, mintana mi'ikamatis sholat. Di masa pandemi, shaf dibikin berjarak. Ada orang pernah nanya sama saya begini, Ustaz, apakah ketika shafnya berjarak, 1, apakah jamaahnya sah? 2, seandainya jamaahnya sah, apakah mendapatkan fadilah sholat berjamaah? Sholat berjamaah itu berbeda dengan sholat yang lain, dia punya fadilah. Orang yang sholat berjamaah itu dapat pahala kalau diterima. Ada 3 hadis. Ada hadis yang 25 derajat, ada hadis yang 27 derajat, ada hadis yang 40 derajat. Saya punya mahasiswa itu pernah nanya sampai ngeyel. Jadi yang benar yang mana, Ustaz? 25, 27, 40. Bukan saya yang ngitung, saya bilang. Bukan saya. Jadi pastiin saja sholatnya diterima. Yang masyhur dan populer, sholat berjamaah itu dapat pahala 27. Nabi kasih anjuran merapatkan barisan shaf. Apa yang disebut dengan rapat itu? Yang disebut dengan rapat itu tidak lowong, tidak bisa dilewati oleh orang. Itu rapat. Patokannya orang itu gimana lowong itu? Ulama beda pendapat, ada yang bilang nggak bisa dilewati sama anak kambing. Saya kadang-kadang mikir, mau ngapain juga tuh kambing ke masjid? Maka ada istilah sebagian orang kemudian shafnya dirapetin. Nanti kalau shafnya nggak rapet, shafnya diisi sama cakep dong, setannya ikut sholat, berarti gitu. Jadi cara ngajak setan sholat, shafnya jangan merapetin, kan begitu. Jadi yang dimaksud shafnya rapet itu tidak lowong, masih bisa diisi sama orang. Itulah kenapa di negara-negara yang membiasakan shafnya rapet, susah sekali duduk tawaruk, itu susah. Duduk tahiyat akhir itu susah karena shafnya rapet. Di kita ya begitu, karena shafnya nggak rapet, duduk tahiyat akhir saja space-nya masih lebih.
Nah, satu pertama, kalau ada orang sholat, sopnya nggak rapet, jamaahnya sah. Itu yang tadi saya contohin, ada sahabat datang, Nabi sudah ruku, maka dia sholatnya di ujung sana. Nabinya di sini, dia sholat di ujung sana. Itu kan berarti bukan cuma nggak rapet, terpisah berapa ratus meter misalnya begitu. Jamaahnya sah, jamaahnya sah. Jadi nggak ada masalah, nggak ada masalah. Yang kedua, apakah tetap dapat fadilah berjamaah? Ini yang agak repot. Karena urusan pahala cuma Allah yang tahu. Menurut Imam Ibnu Hajar, fadilatus sufuf, fadilatul jamaah. Fadilah berjamaah kita dapatkan dari kebaikan yang macam-macam, di antaranya jarak barisan itu menentukan dapat fadilah berjamaah atau tidak. Tapi menurut Imam Ramli pendapatnya beda. Fadilah berjamaah itu sendiri, fadilah barisan sendiri. Jadi kalau ada orang sholat tapi nggak rapat, kalau versinya Imam Ramli tetap dapat fadilah berjamaah, dia tidak dapat fadilah sufuf, fadilah barisan. Keutamaan berjamaah tetap dapat. Keutamaan barisan dia nggak dapat, tapi patokannya itu lighairi hajatin, kalau tidak ada kebutuhan. Kalau ada kebutuhannya, kenapa harus sopnya nggak rapet? Nggak ada masalah. Kalau ada kebutuhan, contoh, bapak-bapak kalau di Al-A'zam, mimbarnya kan di tengah, ya kan? Mimbar di tengah. Jadi ini posisi apa namanya? Posisi imam, sampingnya itu bukan posisi khatib. Posisi khatib itu maju agak mungkin sop ketiga dan memotong barisan, kan begitu. Nggak mungkin kemudian bapak nggak pengen keputus barisan, sholat di tangga mimbar, itu kan nggak mungkin. Sementara mimbar itu kebutuhan. Jadi kalau ada kebutuhannya, ya nggak masalah. Termasuk sekarang, misalnya protokol kesehatan dianggap dibutuhkan demi menjaga apa? Menjaga kesehatan, maka nggak ada masalah. Sholat berjamaah dengan apa namanya barisan yang dijarak, satu, jamaahnya tetap sah. Kedua, tetap mendapatkan fadilah berjamaah menurut Imam Ramli. Sebelum saya lanjut, kalau ada yang mau ditanyakan, Bapak. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kalau seorang imam sedang sholat berjamaah, namun ada kena musibah, misalkan kan zaman sekarang kan kadang-kadang imam ada terjadi ya Pak Ustaz, ada yang berbuat jahat lah untuk menyanyikan imam gitu, yang membunuh imam misalkan. Terus kan ada suatu misalkan kericuhan di situ. Terus bagaimana tuh yang jamaah itu gitu. Makmumnya apa meneruskan apa bagaimana gitu. Kadang-kadang juga ada imam yang meninggal lagi sholat gitu. Mungkin penjelasannya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya coba jawab. Ada ayat yang menyatakan wala tubtilu a'malakum, jangan kalian batalkan amal-amal kalian. Tapi juga ada apa namanya lagi ayat yang lain, fastabiqul khairat, maka berlomba-lombalah dalam kebaikan. Saya misalnya mau berangkat sholat Jumat, mau berangkat dikit lagi azan, di tengah jalan ada orang kecelakaan. Itu kira-kira saya berangkat sholat Jumat atau saya nolong orang kecelakaan dengan resiko tidak Jumatan? Nolong orang kecelakaan apa namanya, meskipun dengan resiko kita tidak Jumatan. Jumatan tidak jadi, bisa diganti sholat zuhur. Ada beberapa kasus orang yang mendapatkan musibah di saat sholat,
Termasuk diantaranya Sayyidina Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu ditusuk pada waktu sholat subuh sedang sujud. Nggak usah ditanya, loh kok mempan juga ya? Katanya Umar bin Khattab, ya kalau ajal ya mempan. Tapi hebatnya Umar bin Khattab itu, ditusuk itu masih ngelanjutin sholat dan nggak berasa kalau ditusuk. Baru setelah salam, ya Allah ini sakit amat, baru sadar berdarah-darah. Kalau kita belum bisa, digigit nyamuk aja berasa. Dalam kasus misalnya, imamnya pingsan, imamnya jatuh, imamnya meninggal dunia, imamnya menjadi korban kejahatan. Yang terdekat dengan imam harus bisa mencegah. Jadi jangan sampai imam ditusuk, orangnya kabur, kita diam aja tenang. Karena CCTV, ya benar-benar lepas orang. Ya langsung tangkap di tempat itu. Tapi jangan gebukin dulu, tunggu jamaahnya selesai kan begitu. Jangan gebukin dulu. Jadi artinya apa? Sholat itu, kalau ada hal-hal yang urgent itu dibatalkan bisa. Ibu lagi sholat, saya sholat. Kadang-kadang sekarang kan kita sholat bawa HP, HP-nya pada depan. Tengah-tengah sholat, tiba-tiba HP-nya diambil sama jambret begitu. Kira-kira ibu terus sholat apa batalin? Batalin, belum lunas juga jangan-jangan tuh HP itu kan. Batalin. Kita sholat batal, kita masih bisa apa? Kita masih bisa ngulangin sholat, masih bisa. Anggap misalnya sholat zuhur, kita batalin begitu. Ya sudah, tinggal ngulangi lagi sholat zuhurnya, tinggal ngulangi. Cuma tadi, jangan membatalkan sholat kalau bukan hal-hal yang sifatnya urgent. Ibu lagi sholat, makmum di samping megap-megap, batalin, tolong. Kita masih bisa sholat lagi, masih bisa. Mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, saya lanjut masalah makmum ada dua macam. Ada makmum namanya makmum muwafiq, ada makmum namanya makmum masbuk. Makmum muwafiq itu makmum yang masih dapetin bacaan Fatihah. Makmum masbuk itu tidak mendapatkan bacaan Fatihah. Dua macam. Makmum masbuk yang masih bisa ruku bersama dengan imam terhitung dapat 1 rakaat. Makmum masbuk yang sudah tidak punya kesempatan ruku bersama dengan imam dihitung ketinggalan 1 rakaat. Ngitungnya muwafiq dan masbuk itu bagaimana? Di bacaan Fatihah dan di kedatangan. Contoh, ibu datang ke masjid. Imam sudah baca ayat-ayat terakhir. Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Itu enggak mungkin ibu takbir dan sempat baca Fatihah. Enggak masalah. Kalau ibu masih bisa ruku bersama dengan imam, ibu dapat 1 rakaat. Kalau masih ruku bersama dengan imam, ibu masih dapat 1 rakaat, nanti enggak usah nambah lagi, enggak usah. Yang penting memang baru datang. Kadang-kadang dua macam. Ada yang was-was atau ada yang ngobrol. Ini dua macam. Yang was-was itu takbirnya nggak selesai-selesai. Allah. 17 kali takbir nggak selesai. Giliran imam mau ruku, takbirnya selesai. Kok modus bener kata saya. Kalau memang nggak selesai terus dong. Ini enggak, begitu imam ruku, takbirnya selesai, dia nggak baca Fatihah. Ini masalah. Makmum yang masbuk beneran, kalau makmum masbuk beneran, dia nggak baca Fatihah, Fatihahnya ditanggung oleh imam. Nggak ada masalah. Kita datang, memang imam sudah hampir ruku, kita takbiratul ihram, ruku bersama dengan imam, Fatihah tidak terbaca, al-imamu dhamin, imam nanggung bacaan Fatihah kita. Tapi kalau makmum was-was ini, itu sebaiknya nambah 1 rakaat karena dia berada di lokasi sejak awal.
Atau ada yang kadang-kadang bukan was-was, tapi ngobrol. Udah lama nggak ketemu kan. Pas giliran mau takbir ketemu teman, kemana aja? Ada. Kemarin nggak kelihatan, pulang kampung. Musim apa di sana? Musim rambutan. Oh rambutan mau bawa banyak ke rumah aja ntar malam. Ngobrol lama segala macam, ujuk-ujuk imam mau ruku, baru dia takbir. Ini juga masalah nih. Kenapa masalah? Dia nggak baca Fatihah padahal ada di awal sejak bersama dengan imam. Makmum yang masbuk beneran, meskipun tidak membaca Fatihah, tidak membaca Fatihah, Fatihahnya ditanggung sama imam. Dan kadang ada yang nanya saya begini juga, Ustadz, apakah makmum yang masbuk itu mendapatkan pahala berjamaah 27 sama seperti makmum yang ikuti imam dari awal? Orang itu kadang-kadang Masya Allah dicoba sama Allah agak males ibadahnya, terawih aja kadang-kadang nungguin amin. Dia mau takbir Allahu Akbar, santai aja tunggu amin, males banget bangun. Imam udah amin, baru kemudian baru kemudian dia. Ada kadang-kadang orang dapat sholat berjamaah itu injury time. Imam sudah mau salam, dia baru datang. Imam mau salam, dia baru datang ini, kalau sholat-sholat yang lain nggak masalah. Ibu sholat zuhur, takbir bersama dengan imam, dapat cuma tahiyat. Imam salam, ibu nambah 4, bapak nambah 4. Kita makmum sholat subuh, datang, imam sudah tahiyat, imam salam, nambah 2. Tapi kalau sholat Jumat, kita datang pas tahiyat, itu imam salam nambahnya bukan 2, nambahnya 4. Kalau buat bapak-bapak. Karena ketika dia nanti imamnya salam, otomatis sholatnya berubah jadi zuhur. Kenapa jadi zuhur? Karena sholat Jumat itu minimal berjamaah 1 rakaat. Sementara dia sama sekali nggak dapat 1 rakaat. Jadi ketika imam salam, sholatnya berubah menjadi zuhur otomatis. Ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau ada yang mau ditanyakan, dapat. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, tolong diulang kembali seperti apa makmum muafiq dan makmum masbuk. Tolong jelaskan kembali. Yang kedua, ini masih masalah makmum harus melihat gerakan imam. Tadi saya sempat ketinggalan. Ini terjadi di masjid saya, kalau wanita itu kan salatnya pasti di dalam ditutup kain. Waktu salat tarawih itu imam kan harusnya salat 4 rakaat. Tapi ketika sudah 4 rakaat, imam itu masih takbir berdiri kembali, sedangkan makmum ibu-ibu karena nggak ngelihat dan yakin bahwa salatnya sudah 4 rakaat, itu semua duduk, kompak duduk semua ibu-ibu. Tapi sebagian bapak-bapak ada yang berdiri, ada yang duduk karena dia yakin sudah 4 rakaat. Yang ingin saya tanyakan, itu salat ibu-ibu atau bapak-bapak rusak enggak gitu Pak? Kemudian yang nggak mengingatkan kepada imam itu dosa atau enggak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makmum itu ada makmum muafiq, ada makmum masbuk. Ini memang skemanya saya agak bias.
Ini yang kuning itu ikutnya kepada masbuk dua-duanya. Makmum muwafiq itu yang masih bisa membaca Fatihah dalam rakaat itu. Makmum masbuk itu makmum yang ketika datang tidak cukup pembacaan surat Fatihah atau ketika datang imam hampir ruku. Apa kamu di situ? Untuk makmum yang masbuk, ketika dia datang baru baca 2 ayat Fatihah, imam sudah ruku, dia akan ruku bersama dengan imam. Akan ruku bersama. Fatihahnya bagaimana? Fatihahnya ditanggung oleh imam. Itu fungsinya sholat berjamaah. Kalau ada makmum masbuk tidak sempat ruku bersama dengan imam, maka dihitung tidak mendapat rakaat. Saya datang, imam mau ruku, saya takbir, dapat ruku, maka saya dihitung dapat 1 rakaat. Saya datang, imam ruku, saya baru mau takbir, imam sudah iktidal. Jadi saya hanya dapat sujudnya imam, nggak dapat rukuknya imam, tidak dihitung 1 rakaat. Kalau masih dapat ruku, masih dihitung 1 rakaat. Kalau tidak dapat ruku, tertinggal 1 rakaat. Jadi gitu. Muwafiq bisa membaca Fatihah, masbuk tidak bisa membaca Fatihah. Dalam banyak kasus, di sholat tarawih atau di sholat yang lain, itu banyak sekali kasus kita nggak sempat baca Fatihah. Kita bukan masbuk di situ. Kita muwafiq. Kenapa kita nggak sempat baca Fatihah? Karena kita nunggu imam amin, kita baru baca Fatihah. Maka bisa kita baca Fatihah sejak awal bisa, nggak ada masalah. Supaya tidak tertinggal Fatihah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu adalah pada masalah masjid di mana yang kaum perempuannya dikasih satir ya, ada satir. Kalau biasanya yang saya tahu Bu, satir itu nggak nutupin sampai atas. Kalau sampai atas itu nggak kelihatan sama sekali. Jadi misalnya ibu-ibu ada di sebelah sana begitu. Itu bapak-bapak yang di depan satir mungkin nggak kelihatan. Tapi bapak-bapak atau imamnya mungkin ketika bangun dia kelihatan. Mungkin. Maka tadi saya bilang, ngelirik itu nggak apa-apa. Tidak membatalkan sholat. Ngelirik tidak apa-apa. Seandainya ada kasus seperti tadi. Ketika sudah yakin 4 rakaat, tapi kemudian imam masih bangun, itu mestinya yang dilakukan makmum, kalau dia tahu apa? Pertama, ucapkan tasbih. Insya Allah, kalau imamnya dengar, imamnya akan tahu dan dia akan duduk kembali tahiyat akhir. Yang repot kalau imamnya ngelamun, atau kalau imamnya agak tuli. Itulah kenapa orang tuli nggak boleh jadi imam. Karena nggak bisa diingetin. Subhanallah tabrak aja, nggak kedengeran sama dia. Kenapa kadang-kadang imam kita kasih subhanallah, dia masih tetap berdiri. Hati-hati Bu, imam tuh kadang-kadang bukan tidak tahu. Justru karena imam tahu dia lanjut 5 rakaat. Kok bisa imam tahu lanjut 5 rakaat? Bisa ada kasus rakaat ketiga atau rakaat keempat, imamnya ngelamun dan nggak baca Fatihah. Misalnya nih, rakaat ketiga imamnya ngelamun, nggak baca Fatihah. Ujug-ujug Allahu Akbar ruku. Ini rakaat ketiganya nggak dihitung nih, karena dia tidak baca Fatihah. Menurut kita rakaat keempat, tapi menurut imam masih rakaat yang ketiga. Nggak bisa kita ngomong begini. Itu kan salahnya imam. Ngapain kita diikut-ikutin? Itu resiko jadi makmum ikut imam. Kalau makmumnya, imamnya naik nambah 1 karena rakaat 3 atau 4-nya kurang, makmumnya wajib ikut. Tapi kalau memang imamnya lupa dan sama sekali nggak ingat, makmum nunggu imam itu menurut satu pendapat nggak apa-apa. Jadi sebetulnya kalau ditanyain itu imamnya.
Tadi kenapa nambah satu? Oh saya lupa, itu posisi yang nunggu tahiyat nggak apa-apa. Tapi kalau ditanya, kenapa nambah satu rakaat? Tadi Fatihahnya lupa, itu makmum memang harus ikut pada imam ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada beberapa pertanyaan, ya, 3 mungkin. Silakan. Ini yang masalah saf berjamaah bagi yang perempuan itu posisi anak-anak tuh yang di depannya wanita dewasa ya. Itu kenapa harus ketentuannya apa seperti itu apa? Soalnya dalam tarawih itu kadang-kadang saf wanita itu maunya di belakang semua. Yang di depan misalkan hanya sisakan 2 saf. Tapi itu maunya di belakang semua, yang saf di depannya itu kosong, kadang-kadang setengah. Nah, apakah harus anak kecil yang anak-anak atau bagaimana Pak? Soalnya disuruh maju juga ibu mau misi gitu. Kejadian seperti itu terus. Nah, terus yang kedua, yang masalah kalau ketinggalan orang sudah jamaah sudah tahiyat tadi, berarti kita seperti mengulang lagi ya, nambah ya. Nah, itu udah dihitung jamaah nggak Pak itu? Walau tertinggal itu. Itu saja dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini posisi afdoliyah. Posisi ideal sholat berjamaah. Imam, makmum dewasa laki-laki, makmum anak laki-laki, makmum anak-anak perempuan, baru makmum dewasa perempuan. Jadi untuk memisahkan dewasa laki-laki dengan dewasa perempuan, skemanya begini. Kalau di masjid itu posisinya memang lurus. Tapi kalau di masjid-masjid lama, kalau ibu perhatiin, di masjid-masjid lama, itu biasanya perempuan dikasih ruangan khusus. Misalnya bangunannya kotak begini, itu nanti ada sayap kanan, biasanya begitu. Sayap kanannya itu khusus untuk perempuan. Kalau berada di ruang yang terpisah, laki-laki perempuan, langsung perempuan semua, nggak masalah. Anak-anak yang perempuan di belakang nggak ada masalah. Sekali lagi, ini posisi ideal. Tujuannya cuma satu. Jangan sampai ada makmum perempuan, posisi sholatnya di depan makmum laki-laki. Jangan sampai. Kejadian ibu-ibu bisa sholat depan laki-laki cuma di satu tempat. Di Masjidil Haram bisa kejadian. Sering kali saya sholat, ujuk-ujuk depan saya tuh ibu-ibu. Itu sering. Karena memang tidak dipisah. Tapi kalau di Madinah dipisah. Jadi yang dijaga sebenarnya cuma satu. Jangan sampai ada makmum perempuan sholat di depan makmum laki-laki. Karena pasti akan menghilangkan konsentrasi dan macam-macam itu. Jadi misalnya ternyata di posisi perempuan, makmum dewasa dulu, baru makmum anak-anak. Nggak masalah. Sholat berjamaah tetap sah. Yang nggak sah itu kalau makmum perempuan ada di depan makmum laki-laki. Itu saja. Kemudian yang kedua tadi masalah apa? Yang kedua tadi masalah. Oh iya. Orang yang sholat di waktu-waktu terakhir, apakah masih disebut berjamaah? Patokannya selagi imam belum salam, kita sudah takbiratul ihram, masih disebut berjamaah. Jamaah enggak? Jamaah, 2 detik jamaahnya. Tetap dihitung jamaah. Urusan pahala, itu panitia kalau pahala itu ya. Jadi kalau ditanya jamaahnya sah, selagi kita takbir, imam belum salam, berarti jamaahnya masih sah ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ya, silakan kalau ada yang mau nanya, silakan di kolom chat. Ayo, Ibu, Bapak, siapa lagi yang mau bertanya? Baik Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mau bertanya. Ada yang mau
Bulan. Ustadz, kan setiap sholat walaupun kita berimam, kita setiap rakaat wajib membaca Fatihah ya Ustadz ya. Nah, tapi ada Ustadz saya dengar mengatakan tidak wajib kita baca Fatihah karena kita wajib mendengar Ustadz itu Fatihah. Tes. Posisi di belakang itu cuma satu orang, Ustaz. Selebihnya ada di sebelah kanan. Baru nanti menyusul di sebelah kiri itu mungkin baru 2 orang, baru dapat lagi ke sono. Nah, kalau posisi demikian, apakah sesungguhnya memang harus lurus dengan kiblat itu Masjidil Haram, itu Ka'bah? Apakah mungkin misalnya sesuai dengan bangunan? Boleh. Nah, lebih abdolnya yang mana kalau sesuai dengan yang Ustadz tadi sampaikan? Terima kasih. Ya, mohon maaf ini Bu Nurmiati nggak kedengeran suaranya saya. Oke, jadi saya jawab yang Bapak dulu. Posisi kiblat itu rata-rata kalau dari Indonesia 23 derajat serong barat laut. Jadi kalau kita biasanya menghadap barat serong kanan gitu saja kan. Kalau kita pakai kompas itu di angka 293 itu rata-rata. Atau kita bisa pakai finding kiblat dan aplikasi yang lain. Aplikasi bisa kita pakai karena akurasinya lumayan tinggi kalau kalibrasi kompas GPS-nya tinggi. Nah, posisi sama seperti syariah asli misalnya begini, yang posisinya tidak menghadap kiblat, tidak ada masalah. Yang penting menghadap saat sholat barisannya. Bangunan tidak menghadap kiblat nggak apa-apa. Itu yang dulu terjadi di masa Nabi. Kiblatnya masih mengarah ke Baitul Maqdis, lalu tiba-tiba turun ayat kalau kiblatnya ganti menghadap ke belum ada. Ditinggal ganti barisan. Yang awalnya ngadep utara jadi menghadap selatan seperti itu. Posisi itu ini hanya idealnya. Jadi posisi tengah kanan kiri itu posisi ideal. Artinya kalau posisi ini tidak tercapai, tapi makmum tahu gerakan sholat imam, ada akses menuju imam, sholat berjamaah tetap sah. Nggak ada masalah. Itu banyak kasus, kadang-kadang banyak kasus biasanya di bangunan yang kadang-kadang basementnya musola, mepet parkiran, bangunannya lurus. Itu agak susah itu. Yang paling penting bahwa makmum tidak berada lebih depan daripada imam, dan kemudian makmum tahu gerakan sholat imam dan punya akses menuju imam. Itu saja sudah sholat berjamaah sah. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ya, terima kasih. Sama-sama. Ya. Lewat Zoom, ya silakan yang mau nanya lewat Zoom. Saya boleh bertanya Ustadz? Ya silakan Bu Nurmiati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sholat berjamaah kita kan yang saya tahu kita itu setiap rakaat walaupun imam sudah baca Fatihah, kita wajib baca Fatihah juga. Tapi ada satu ustadz mengatakan beliau itu hafiz Quran Ustadz. Kita itu nggak wajib baca Fatihah di rakaat pertama kedua. Kalau subuh maksud di sholat yang dikeluarkan suaranya maghrib, isya sama subuh gitu. Kita nggak perlu baca Fatihah pada rakaat yang itu kecuali rakaat yang imamnya sudah tidak baca Fatihah gitu. Bagaimana itu penjelasannya Ustaz?
Bismillahirrahmanirrahim, saya coba jawab. Apakah makmum dalam sholat berjamaah tetap wajib membaca suratul Fatihah? Nabi itu sholatnya rata-rata menjadi imam. Nabi sholatnya rata-rata menjadi imam. Karena Nabi jadi imam, Nabi selalu baca Fatihah. Nah, jadi imam. Orang yang sholat sendirian atau sholat jadi imam, dia pasti baca Fatihah. Untuk makmum bagaimana? Nah, untuk makmum memang ulama beda pendapat. Dalam madhab Syafi'i yang dipakai satu hadis. Apa hadisnya? Orang yang sholat tidak membaca Fatihah, maka sholatnya terpotong, tidak sempurna. Makanya membaca Fatihah menjadi rukun dalam madhab Syafi'i, baik sholatnya sendirian, sholatnya berjamaah menjadi imam, atau menjadi makmum, satu-satunya orang yang tidak wajib baca Fatihah adalah kalau dia datang imam hampir ruku. Tadi yang disebut sebagai makmum masbuk, dia tidak wajib baca Fatihah. Dalam pendapat Imam Abu Hanifah, imam itu sudah kepanjangannya makmum sudah, jadi wakil. Kalau imamnya sudah baca, ya sudah, kita nggak baca. Karena ketika imam baca surat, kita nggak baca surat. Ketika imam kunut, kita mengamini saja, kita nggak baca kunut. Jadi menurut apa? Nggak ada kunut juga dalam madhab Hanafi, nggak ada. Maka menurut madhab Abu Hanifah, orang itu wajib baca Fatihah kalau jadi imam atau sholat sendirian. Kalau jadi makmum nggak usah, karena bacaan Fatihah imamnya sudah cukup bagi makmum. Yang ketiga, pendapat Imam Malik. Kalau bacaan Fatihahnya imam kedengeran, kalau bacaannya Fatihah imam kedengeran, maka makmum nggak usah baca Fatihah. Dengarkan Fatihahnya imam. Bacaan Fatihah imam kedengeran sholat subuh, 2 rakaat pertama sholat maghrib dan sholat isya. Berarti nggak baca Fatihah. Atau juga tetap baca Fatihah kalau makmumnya jauh, mikrofonnya mati. Nah, patokannya suara Fatihah imam tidak kedengeran. Di antara 3 pendapat ini mana yang benar? 3-tiganya benar, tinggal ibu cocok yang mana. Kita di sini belajar madhab Syafi'i karena memang yang rata dipakai di Indonesia fikih madhab Syafi'i. Maka wudunya, kita wudu menggunakan gaya madhab Syafi'i. Kita belajar rukun sholatnya juga rukun sholat gaya, tapi kita tidak menyalahkan, tidak. Jadi kalau saya ditanya, menurut pemahaman yang dipakai oleh Imam Syafi'i, baca Fatihah itu wajib kecuali makmum masbuk. Jadi kalau ada perbedaan pendapat, mau ambil yang mana silakan, asalkan tahu ilmunya. Yang repot kadang kita coplok-coplok. Nah, saya nikahnya ikut Hanafi deh. Nikah gaya Hanafi itu paling enak. Tapi saya nggak berani ngajarin di mahasiswa. Kenapa? Sebab kalau dalam madhab Hanafi, kalau sudah dewasa, nggak usah ada wali, nggak apa-apa. Yang penting ada saksi. Bahaya anak-anak ibu kan, ujuk-ujuk kawin lari semua itu. Jadi perbedaan pendapat itu memang ada. Kalau menurut Imam Malik itu yang penting walinya, saksi nggak penting. Kalau menurut Imam Abu Hanifah itu yang penting malah bukan walinya, saksi. Orang udah dewasa kok. Yang mau kawin kan perempuannya, bukan bapaknya. Ngapain bapaknya diajak? Itu kalau diajarkan secara luas itu, ya sudah, mau pacarnya kabur aja, udah kan begitu ya. Maka perbedaan pendapat itu wajar, normal. Jadi pendapat yang dikemukakan oleh Ustadz tadi kemungkinan adalah pendapat dalam madhab Maliki kemungkinan. Wallahu a'lam bishawab. Sudah jam 3, sama-sama kita tutup dengan bacaan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.